Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat belahan depan pada baju koko. Kita buat yang untuk tempat kancingnya itu. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan tutorialnya, simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi langkah pertama yang kita persiapkan yaitu kainnya terlebih dahulu ya. Ini kainnya panjangnya itu 37 cm, kemudian lebar kainnya tuh 14 cm. Nah, ini untuk kita buat bagian depannya nanti ya, untuk lapisnya nanti. Nah, kemudian kita ambil titik tengahnya. Ini baju bagian depan ya, sudah kita ambil titik tengahnya. Lebih baik kita setrika agar dia mati gitu, jadi langsung ketemu bagian tengahnya itu nggak mereng ke sebelah sana ataupun sebelah sini gitu. Nah, ukur panjangnya itu nanti kita bikinnya itu panjangnya 25 cm. Nah, 25 cm nanti tuh panjang ke bawahnya lagi tuh 5 meter, jadi jumlahnya tuh nanti 30 cm. Kemudian langsung gunting aja. Nah, setelah gunting sampai ke bawah, sisain dikit, gunting mereng sekitar 1,5 cm. Nah, setelah selesai, nah ini 1,5 ya. Setelah selesai baru kita angkat si baju ini. Kita ambil kain yang tadi, yang sudah kita lapisin dengan pislin. Nah, kain ini kita jahit dari bagian dalam keluar. Jadi kita tuh jahitnya dari bagian dalam keluar. Jahit aja 1,5 cm seperti yang kita gunting tadi. Jadi atasnya disisain sedikit. Kemudian jahit aja lurus, ngikutin apa yang sudah kita batasnya tuh ujungnya bekas yang mereng tadi, yang bekas kita gunting tadi. Jahit aja, jahit lurus, itu jahitnya 1,5 cm ya. Jangan lupa dimatikan jahitannya. Kemudian ini sudah arahnya kita lipat keluar kayak gini. Nah, nanti itu kita lipat kayak gini ya. Sekarang kita jahit terlebih dahulu bagian sebelahnya. Ini bagian sebelahnya, lakukan hal yang sama dengan tadi dulu. Kita jahit 1,5 cm. Jangan lupa sisain atasnya, jahit lurus sampai batas bawah yang udah kita gunting mereng tadi. Jahit lurus aja. Ini bisa digaris ya, supaya dia lebih lurus. Sudah kita matikan jahitannya, kemudian kita langsung ke sebelahnya dulu. Kita ambilnya di sebelah bagian kirinya dulu. Nah, ini kita ukur 3 cm dari garis yang udah kita jahit tadi, dari bagian 1,5 cm tadi. Ukur 3 cm, lipat, kemudian ininya kita lipat ke bagian dalam, tarik lurus dari garis lehernya, jahit 1,5 cm lagi. Nah, jangan lupa kita tandain, kemudian baru kita jahit lagi. Jangan lupa dimatikan jahitannya agar nanti tidak terlepas-lepas ya. Nah, setelah selesai kita jahit, gunting sisa bagian atasnya ini, ngikutin bagian kerung leher. Kemudian balik, kita gunting sampai mentok batas 1,5 cm tadi. Kemudian baru balik. Nah, balik. Setelah dibalik, ambil ujungnya dengan jarum pentul agar dia runcing. Sudah. Setelah itu kita ukur lagi 3 cm. Dibalik dulu. Dari balik ukur 3 cm agar mempermudah kita untuk membuat bagian depannya, karena kan nggak kelihatan tuh. Kita bantu dengan jarum pentul terlebih dahulu. Taruhin jarum pentolnya agar ukuran tidak bergeser. Kemudian baru kita ukur lagi 3 cm
dari atas sampai ke bawah. Ini kan kainnya masih banyak tuh tersisa. Nah, sisa kainnya ini langsung kita potong aja nantinya. Kita kurangin supaya dia tidak begitu tebal. Tumpukan kainnya nggak begitu tebal. Nah, setelah sudah kita tandain, langsung aja kita buang kainnya, sisain sekitar 2 cm aja. Setelah itu lipat ke bagian dalam, kemudian dijelujur. Sebenarnya bisa aja di jarum pentol, cuman menurut aku lebih mudah ketika dijelujur, karena menjelujur itu dia gimana ya, membuat rapi gitu, biar lebih rapi dan lebih simple, nggak bergeser-geser dia. Jadi kita jelujur aja sampai ke bawah di garis 3 cm yang udah kita tandain tadi. Jelujur aja sampai ke bawah. Setelah nanti sampai ke bawah ini, kita lakuin hal yang sama untuk bagian sebelahnya ya. Nah, ini kan udah selesai, tinggal kita buat bagian sebelahnya. Nah, bagian sebelahnya sama seperti tadi, sama persis. Ambil garis 3 cm, kemudian garis 1,5, baru dijahit. Jangan lupa dikasih jarum pentul supaya dia nggak bergerak-bergerak. Nah, sudah kita kasih jarum pentul, ini kita garis ngikutin kerung leher, turunin 1 cm ke bawah. Langsung kita jahit lagi. Jangan lupa dikunci jahitannya ya, supaya dia kuat, tidak mudah terlepas. Oke, setelah sudah, baru kita gunting, kita rapikan mengikuti bentuk dari kerung leher itu. Nah, sudah selesai, baru kita cekris di bagian 1,5 tadi, kemudian balik kainnya. Pokoknya sama persis dengan apa yang sudah kita kerjakan di bagian sebelah tadi. Ini jarum pentilin dulu 3 cm. Setelah sudah, ukur lagi 3 cm. Usahain diukur ya di bagian sini supaya nanti jadinya tuh lebih rapi, karena kalau tidak kita ukur nanti dia bisa meleset. Jangan lupa kita gunting kembali, itu disisain 2 cm atau 1,5 juga boleh. Yang penting dia bisa untuk dilipat masuk. Yang penting jangan terlalu tebal, kalau terlalu banyak sisanya nanti akan tebal bajunya, di situnya keras. Jangan lupa kita jelujur lagi ya. Ambil benang jelujurnya, jelujur sampai ke bawah lagi. Jelujur terus aja. Nah, ini sudah hampir selesai kita menjelujurnya. Kemudian perhatikan lagi di bagian bawahnya itu ada ininya, sisa-sisanya kan masih banyak tuh. Nah, nanti kita akan ambil sebelahnya untuk dipotong. Nah, itu sisa segitiga yang tadi harus kita masukkan ke dalam supaya terlihat lebih rapi. Cocokin dulu bagian atasnya, disamain gitu, atasnya diketemuin. Nah, situ. Setelah diketemuin, jangan lupa di jarum pentul supaya tidak bergeser. Setelah itu kita tumpuk seperti ini. Nah, ini tuh di bagian kirinya tuh yang di atasnya ya, karena baju laki-laki tuh lubang kancingnya ada di sebelah kiri. Nah, kemudian sisanya ini kita masukin ke dalam, kita gunting aja. Ini sisanya kan bersisa nih untuk bagian dalamnya, karena nggak mungkin kita tumpuk segini panjangnya, jadi nanti kita bakal gunting. Sebelum digunting terlebih dahulu dijahit, karena supaya yang segitiga tadi tuh nggak bergerak-bergerak gitu loh. Nah, setelah itu baru kemudian kita gunting si sisa yang udah kita jahit tadi. Nah, ini kita gunting dulu ya. Gunting aja, sisain sekitar kayak 1 atau 2 cm. Setelah itu baru kita bentuk segitiganya ini.
Segitiganya gini kita bentuk ujungnya. Jangan lupa kita kasih jarum pentul terlebih dahulu supaya nanti dia tidak bergerak-bergerak ya, supaya tidak bergeser. Nah, usahain si tajamnya itu lurus ya dengan pas kita tadi. Nah, setelah itu baru kita coba jahit dulu sedikit. Jahitnya di sebelah kiri kita jahit dulu, nggak usah sampai ke bawah banget dulu. Nah sudah, itu hanya untuk menguatkan aja dulu supaya nanti dia nggak bergeser-geser. Nah kita jahit terlebih dahulu sebelah kanannya, itu mentok sampai bawah batas yang udah kita jahit sedikit tadi, yang ada bersisa 2 cm tadi. Setelah sampai ujung banget udah selesai. Nah ini kalau masih keluar si segitiga tadi, harus benar-benar kita masukin dan kita jahit lagi supaya dia tidak keluar-keluar, nanti jadinya kan gak rapi. Setelah itu kita gunting benangnya. Nah setelah kita gunting benangnya, kita jahit lagi di bagian sebelah kirinya tadi. Lanjutin lagi sebelah kirinya tadi untuk menyambung sampai ke bagian segitiga ujung yang paling bawahnya. Oke, kita sambung kembali, jahit sampai ujung batas jahitan sedikit di dalam tadi ya. Kalau nggak kelihatan itu dikasih tanda di luarnya gitu, di samping pakai pensil. Nah ujung jahit sampai ujung mentok yang bekas jahitan tadi. Nah setelah bekas jahitan tadi, belokin jahitannya, langsung kita bentuk segitiganya nanti. Nah jangan lupa sambil dirapi-rapikan ya. Setelah sampai ujung baru belok lagi, belok turun ke bawah. Jangan lupa segitiganya kita bentuk terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita nanti. Nah ini kita bentuk dulu ya. Kita bentuk, lurusin sama garisnya itu, garis tengah baju yang udah bekas kita setrika tadi. Nah sampai ke ujung jahit aja pelan-pelan, keliling, belok lagi. Nah setelah belok baru kita nanti naik lagi ke atas. Nah ini naik lagi ke atas, nantinya kita buat garis 2. Jadi setelah itu kita belok lagi, jadi ada 2 garis, ada 2 jahitan di situ. Nah sudah selesai, ini udah selesai semuanya. Tinggal kita buangin si benang-benang yang ini, benang jelujur kita tadi. Benangnya kita buangin dulu. Nah benang ini ya kita buang, kemudian kita setrika. Nanti baru kita lihat hasil akhirnya. Nah ini sudah saya setrika ya. Kemudian saya tinggal buangin sisa-sisa benang-benang jelujur, benang-benang jahitan. Ini kita buangin, kita gunting ya pakai gunting benang. Jangan lupa dicungkit-cungkit juga kalau misalnya susah benang yang sudah kita jahit tadi, benang bantunya. Nah ini sudah selesai. Nah kalau sudah hilang semua benangnya, akan kelihatan hasil akhirnya dari ini. Nah gimana, rapi banget kan? Ikutin tutorialnya ya. Oke, gitu aja tutorial kita hari ini. Semoga tutorialnya bermanfaat dan bisa diikutin. Jangan lupa ngikutinnya step by step supaya tidak bingung, jangan di skip-skip. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga komentarnya yang menginspirasi, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.